gitu. Ya. Nah, yang memerlukan bantuan hidup dasar itu adalah pasien yang henti jantung dan pasien yang henti nafas. Henti nafas itu yang apne atau gasping, megap-megap. Itu juga masuk ke dalam kategori henti nafas. Jadi henti nafas itu tidak hanya pada pasien yang benar-benar tidak ada nafas sama sekali apne, tapi gasping atau megap-megap atau agonal breathing pun dia masuk ke dalam kategori henti nafas yang butuh diberikan bantuan hidup dasar gitu. Ya. Jadi bantuan hidup dasar itu tidak hanya pada pasien yang henti jantung, tetapi termasuk pada yang henti. Konsepnya kalian harus paham, ketika pasien henti jantung, nafas pun pasti berhenti. Tapi ketika jantungnya ada, nafas belum tentu ada. Ada 3 pilihan, nafasnya apne, nafasnya gasping, atau nafasnya bagus, adekuat. Gitu. Nah, sebetulnya eh, penyebab dari henti jantung itu kasusnya apa saja gitu ya. Sebetulnya semua kasus, semua penyakit itu bisa masuk ke dalam kondisi henti jantung ya, jika kalian perhatikan tulisan ini nih di paling bawah. Nah, ini nih ya. Kasusnya apapun, tapi ketika pasien masuk ke dalam kondisi 5H dan 5T, hati-hati. Karena 5H dan 5T itu menjadi penyebab utama kenapa pasien ini henti jantung atau henti nafas. 5H, 5T itu apa saja? 5H itu yang pertama adalah, hipovolemia. Nah, hipovolemia itu biasanya hipovolemia itu ini, kehilangan cairan atau kehilangan darah berlebih, shock, ya. Hipovolemia itu seperti itu. Misalnya pada kasus-kasus yang diare pada anak, pada bayi, uh, mual muntah hebat, luka bakar, kehilangan cairan akibat karena evaporasi kulit yang kebakar, atau pada pasien-pasien yang habis melahirkan. Ya, pasien-pasien dengan riwayat anemia berat melahirkan itu resiko tinggi perdarahan, bisa mengakibatkan masuk ke dalam kondisi hipovolemi. Gitu. Ya, itu yang pertama. Hak yang kedua adalah pasien-pasien yang hipoksia. Hipoksia itu banyak sekali penyebabnya. Pokoknya kondisi di mana oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sel. Hipoksia. Ya, jaringan sel kekurangan oksigen. Kasusnya apa? Apakah kasusnya di paru-paru bisa? Apakah kasusnya di jantung bisa? Apakah kasusnya di pembuluh darah bisa? Apakah kasusnya di HB bisa? Jadi banyak yang mengakibatkan pasiennya mengalami hipoksia. Ya, hipoksia itu berarti tadi oksigen di jaringannya kurang. Kalian bayangin aja, di ember airnya kurang, di sel oksigennya kurang. Nah, masalahnya apakah di airnya yang nggak ada, apakah di selangnya yang terlalu kecil atau terlalu besar, apakah selangnya yang bocor, pecah, atau jantungnya yang lemah, atau paru-parunya tempat untuk masukin oksigennya yang bermasalah gitu. Ya, pokoknya pasien ketika masuk ke dalam kondisi hipoksia hati-hati. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah pasien dengan masalah hidrogen ion atau pasien yang mengalami gangguan asam basa. Apakah dia asidosis atau alkalosis? Kita lihat dari apanya? Dari nilai pH darahnya. pH darah normalnya 7,35 sampai 7,45. Ketika kurang asidosis, ketika lebih alkalosis. Nah, hati-hati pada pasien dengan masalah pH yang rendah ataupun tinggi, itu resiko masuk ke dalam kondisi henti jantung ataupun henti nafas. Pasien-pasien apa saja? Banyak banget. Pasien yang perdarahan bisa asidosis. Pasien yang infeksi berat bisa asidosis. Pasien yang DBD juga bisa asidosis. Gitu. Pasien yang perdarahan postpartum bisa. Ya, pasien PEB juga bisa. Nah, itu ya hati-hati. Nah,
H yang keempat adalah hipo atau hiperkalemi. Jika kaliumnya rendah atau lebih dari normal. Kalium 3,5 sampai 5,5 normalnya. Kurang kalium, kalian harus pahami, kalium itu fungsinya adalah membantu kontraksi jantung. Kalau kalium terlalu tinggi, kontraksi jantung makin kencang, 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 lama-lama capek, akhirnya berhenti. Kalau kaliumnya rendah, kontraksi jantung lemah, 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 berhenti. Nah, hati-hati dengan kalium yang tinggi ataupun rendah. Pada pasien-pasien apa? Kalium tinggi misalnya pada pasien-pasien yang gagal ginjal, kalium yang lebih tidak bisa dibuang lewat urin karena ginjalnya gagal. Hati-hati. Atau pada pasien-pasien yang diare, mual muntah berat, perdarahan, kaliumnya banyak kebuang lewat BAB, kaliumnya banyak kebuang lewat perdarahan. Hati-hati pada pasien yang hipokalemi. Ya, hiperkalemi juga sering terjadi pada pasien yang DM. Nah, ini ya, DM tidak langsung mengakibatkan pasiennya henti jantung, tapi DM yang sudah masuk ke dalam kondisi hiperkalemi atau DM yang masuk ke dalam kondisi asidosis itu yang bisa mengakibatkan pasiennya henti jantung. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah pasiennya kedinginan. Nah, itu hipotermi sering terjadi pada pasien-pasien anak atau pada pasien bayi. Ya, biasanya kematian salah satu penyebab kematian tertinggi pada bayi baru lahir adalah hipotermi, apalagi pada bayi-bayi dengan usia gestasi di bawah 37 minggu prematur, di mana lapisan subkutannya tipis. Dia tidak bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Itu hipotermi. Nah, itu 5H. Kemudian 5T-nya adalah T pertama adalah tension pneumotorak. Tension pneumotorak itu sering terjadi pada pasien-pasien yang kecelakaan, kebentur dadanya, sehingga rongga torak di salah satu terserah apa kanan ataupun kiri, itu udaranya banyak di eh, rongga torak, sehingga si alveolinya tidak mengembang dengan sempurna karena ketahan sama udara gitu. Ya, itu tension pneumotorak T yang pertama. T yang kedua adalah tamponade jantung. Tamponade jantung itu di mana kasus yang tabrakan, ya, kemudian kena dadanya, kemudian ada perdarahan yang menyelimuti jantung, sehingga jantungnya tidak bisa mengisi dan memompa secara sempurna karena ketahan sama darah. Mungkin kalian ada yang pernah nonton Dokter Romantik 1, Dokter Romantik 2, Dokter Romantik 3. Mungkin kalian nonton itu. Nah, kalau saya di keperawatan untuk masuk ke gawat darurat 2, mata kuliah gawat darurat, saya wajibkan untuk nonton Dokter Romantik 1, 2, 3, terutama 2. Ya, karena di situ banyak banget kasus-kasus kecelakaan yang tindakannya sesuai banget dengan guideline dunia. Jadi benar-benar dilakukan sesuai dengan SOP. Kasusnya ini, tindakannya ini. Kasusnya ini, tindakan ini. Pertama harus ngapain, kedua harus ngapain, ketiga harus ngapain. Itu sangat sesuai dengan SOP. Itu walaupun ada beberapa yang miss ya dikit. Dikit banget. Mungkin hanya 1% atau 2%. Jadi untuk belajar itu enak banget gitu. Ya, tapi memang harus tahu dulu dasarnya supaya tidak cuma ngelihat doang. Itu sangat dianjurkan untuk dipelajari sih, terutama dokter romantik 2. Kalau dokter romantik 3 kayaknya yang terakhir terlalu banyak dramanya gitu kalau untuk yang belajar ya. 2 bagus untuk belajar yang kecelakaan. Nah, ini kasus-kasus tension, kasus-kasus tamponade jantung itu ada di situ. Kemudian T yang ketiga adalah toksin. Keracunan. Nah, ini bisa mengakibatkan pasiennya henti jantung. Atau ada sumbatan di arteri pulmoner atau ada sumbatan di arteri koroner yang kita tahu bahwa arteri koroner itu adalah arteri yang mensuplai oksigen dan nutrisi ke jantung gitu ya. Jadi ini penyebabnya kenapa si pasien ini masuk ke dalam kondisi henti jantung atau henti nafas.
ada 5H dan 5T. Terus, kita harus ngapain ketika kita menerima pasien yang henti jantung? Kita nggak tahu nih, pasien ini nggak sadar, tiba-tiba lagi nonton bola dia pingsan, usianya 60 tahun, kemudian tiba-tiba dia pingsan atau tiba-tiba dia jatuh dan tidak sadarkan diri, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak tahu ini pasien henti jantung atau henti nafas. Pokoknya pingsan, nggak sadarkan diri. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah danger. Ya, danger itu berarti apa? Kita harus aman dulu. Ya, D, kemudian R, cek respon pasien, kemudian S, sistem emergency. Aktifkan sistem emergency, kemudian kita lakukan manajemen sirkulasi, kita lakukan manajemen airway, dan kita lakukan manajemen breathing. Ketika kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri, kemudian pasiennya dianggap tidak ada denyut nadinya. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah danger. Yang harus pertama kali aman itu bukan pasien atau bukan lingkungan, tapi yang harus aman adalah penolong. Itu kucingnya lewat ya. Jadi yang harus aman pertama kali adalah penolongnya, kaliannya. Oke, kaliannya yang harus aman dulu. Kemudian barulah lingkungan. Setelah aman lingkungannya baru amankan pasien. Maksudnya gimana? Ya si pasien ini kita pindahkan ke tempat yang datar dan keras. Kalau pasiennya di rumah sakit, di bed berarti kita pasang papan RJP di bawah punggung pasien. Karena kan kita tidak melakukan RJP di atas kasur. Kalau kita melakukan RJP di atas kasur itu nyoy 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 gitu kasurnya. Ya jadi di bawahnya ya kita keringin dulu pasien, kita masukin tuh papan RJP gitu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah setelah danger kemudian cek respon. Ya, cek responnya dengan cara yang cepat, bukan dengan cek GCS. Alert ya, ketika alert pasiennya berarti sadar penuh. Kita datang pasiennya buka mata. Kemudian verbal berarti harus direspon dengan suara. Pak, buka matanya. Pak, buka matanya. Baru buka mata. Kalau pain, berarti dia harus diberikan stimulasi nyeri di sternum. Yang akan kita pelajari di pemeriksaan fisik. Masih masih ingat ya? Ya di sternum, ya, apakah dia respon. Nah, kalau pasien ini dia buka mata, alert, verbal atau pain, setelah ini kita minta bantuan, kemudian kita lakukan airway, breathing, sirkulasi gitu. Oke, nanti yang akan kita pelajari. Tapi kalau pasiennya tidak sadar dengan stimulasi nyeri, berarti kita pindah ke sirkulasi, kemudian C, A, B gitu. Beda ya? Beda nggak? Beda ya. Nah, pada pasien-pasien yang henti jantung, kemungkinannya adalah, sudah pasti bahwa pasiennya adalah unresponsive. Dia tidak bisa buka mata, dia tidak bisa respon dengan apapun, termasuk stimulasi nyeri. Paham ya? Jadi kalau pada saat cek, makanya tadi di awal saya bilang, pasien ini nggak tahu henti jantung apa enggaknya. Tapi si pasien ini kita harus cek respon dulu, apakah dia alert, verbal, atau pain. Kalau A, V, P, berarti kita pindahnya ke ABC nantinya ke depannya. Tapi kalau misalnya unresponsive, dia tidak respon dengan apapun, berarti kita beralih ke CAB. Paham ya? Oke. Nah, sekarang gimana caranya nih, dia? Pak, 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 Pak. Oke, tidak respon dengan seperti itu, kemudian kalian lakukan stimulasi nyeri di sternum. Oke, tidak ada respon, berarti selanjutnya adalah call for help.
atau aktifkan as system emergency. Nah, sekarang bedanya gimana? Misalnya kejadiannya ketika kalian menemukan pasien unresponsive di luar rumah sakit, misalnya di Fitcast atau di jalan, apa yang kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian telepon 119, loudspeaker, kemudian ikuti instruksi dari 119. Oke, itu gratis. Dan di Cimahi, Bandung itu sudah aktif, tapi di beberapa kota memang belum aktif 119-nya. Gitu. Jadi nanti handphone kalian akan terlacak lokasinya. Ikutin instruksi yang ada di 119 sampai mereka datang ke lokasimu. Gitu. Ya nanti ikutin instruksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian telepon ambulans atau telepon IGD rumah sakit terdekat. Kalau kejadiannya di Fitkes, jangan telepon ke rumah sakit Hasan Sadikin atau Cibabat. Teleponnya di mana? Dustira yang paling dekat. Gitu. Kalau enggak yang ketiga, kalian minta tolong, tolong di sini ada pasien tidak sadarkan diri, tolong teleponkan ambulan ke orang lain minta tolong. Gitu, paham ya? Nah, sekarang kalau di di pre-hospital dulu ya. Tadi 3, 4, kalian ambil alat AED kalau kalian tahu alat AED itu ada di mana. Lari secepat mungkin, harus kurang dari 4 detik, 4 menit kalian datang lagi, tempelkan, nyalakan, ikutin instruksi dari AED. AED itu kalian tahu nggak APAR? APAR tahu nggak? Alat pemadam Itu kan api, R-nya apa ya? Lupa gue. Tahu kan APAR kan? Yang ditempel di dinding-dinding warna merah. Nah, AED di luar negeri itu sudah seperti APAR. Nempel di dinding. Karena memang AED ini ditujukan untuk orang awam. Cara pasangnya gampang, ada gambarnya, tinggal ditempel sesuai dengan lokasi. Gampang banget. Ada alurnya. Pertama, tekan tombol ini, kedua tekan tombol ini, ketiga tekan tombol ini. Ya, sesuai dengan apa yang ada di situ. Gampang banget karena memang ditujukan untuk orang awam. Itu ya kalau di luar rumah sakit. Dan ikutin instruksi dari AED tersebut. Nah, kalau di rumah sakit kayak gimana? Di rumah sakit jangan sampai kalian teriak bahwa ini pasien tidak sadarkan diri. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengundang orang awam untuk datang dan ribut. Oke, paham ya? Jadi tinggal ngapain? Kita aktifkan code blue. Caranya gimana? Perhatian, code blue, ruang Bougainville, kamar 3, bed 1, stop. Sampai situ. Perhatian, code blue, ruang Bougainville, kamar 3, bed 1. Udah. Orang-orang awam nggak akan ngerti itu tuh apa. Tapi orang-orang tertentu yang mereka merupakan pasukan gitu ya, tim dari Code Blue, mereka akan datang kurang dari 4 menit ke Bougainville tersebut. Gitu. Ya. Oke, kemudian setelah kalau di IGD gimana? Ya minta tolong teman aja karena kalau di IGD semua petugas di IGD itu udah mampu melakukan CPR ya atau cardiopulmonary resuscitation atau RJP. Nah, sekarang pertanyaannya ABC atau CAB tergantung dari cek respon tadi. ABC ketika responnya sampai pain, kalau CAB berarti ketika dia unresponsive. Oke, kita lihat kasusnya. Ya, setelah danger, respon, kemudian sistem emergency, selanjutnya adalah cek nadi dan nafas secara bersamaan kurang dari 10 detik. Oke, 2 jari mengecek nadi karotis, 2 mata melihat dadanya ngembang apa enggak. Bersamaan, tentukan keduanya kurang dari 10 detik. Ada apa enggak nadinya, ada apa enggak nafasnya. Gitu. The tube that runs down the center of the neck. Pull your fingers along the patient's jawline towards yourself, stopping in the groove. Di video yang paling pojok kiri,
Ini adalah arteri karotis atau nadi karotis ya. Di sini ada 2 senti di kanan ataupun di kiri, terserah ya kalian mau ke kanan apa ke kiri, dua-duanya ada. Gitu ya. Apa kiri. Mata kalian ngelihat ke dada, dadanya ngembang apa enggak? Oke. Tadi kalau nadinya tidak ada, kalian lakukan kompresi dada. Ya, kalau nadinya tidak ada, kan kalau nadi tidak ada, nafas sudah pasti nggak ada kan. Tadi konsep di awal, nadi tidak ada, nafas sudah pasti tidak ada. Gitu ya. Kalau nadi nggak ada, lakukan kompresi. Tapi kalian perhatikan 2 video ini nih, 2 video ini ya, yang nafas agonal atau nafas gasping. Kita lihat. مدينة دوما 30/11/2012 أحد شباب المدينة يرفض أنفاسه الأخيرة ولا يستطيع الكادر الطبي فعل أي شيء بسبب نقص الأجهزة والأدوات في هذه المدينة. تمت إصابته نتيجة القصف العشوائي. Kebayang nggak? Nafasnya itu lambat banget, kemudian kayak ikan ditaruh di darat, megap-megap, ya kan? Terus lambat. Kalau ikan cepat, kalau ini lambat. Oke, kita lihat yang gasping dan atau agonal juga nih. There may be seizures. The intervals between breaths get increasingly longer. Start CPR immediately as if the person was not breathing. Oke, sudah bisa membedakan ya, yang nafas normal, kemudian yang nafas ini bentar lagi mati gitu. Yang agonal sama gasping, bisa ya? Nah, ini perbedaannya gini. Kalau kalian menemukan ini di luar rumah sakit, menemukan agonal atau gasping, silakan kalian anggap bahwa pasien ini henti jantung. Padahal tadi saya bilang, kalau nafasnya ada, jantung pasti ada. Tapi kalau nafasnya seperti ini, di luar rumah sakit, kalian lakukan kompresi jantung. Anggap bahwa pasiennya tidak ada nadi, tidak ada nafas. Karena ini beberapa menit lagi, kurang dari 4 atau 10 menit, pasien akan masuk ke dalam kondisi henti jantung lah. Jadi kalian early CPR. Jadi kompresi jantung secara dini gitu, lebih awal. Karena yang kayak gini bentar lagi juga akan henti jantung gitu. Kalau di luar rumah sakit. Tapi kalau di dalam rumah sakit tidak boleh. Kalau di dalam rumah sakit berikan ventilasi, bagging. Nanti kita bahas bagging itu kayak gimana. Paham ya? Bedanya paham ya? Bisa membedakan ya. Kalau di luar rumah sakit, kalau menemukan yang kayak gini, agonal atau gasping, anggap bahwa nadinya nggak ada dan kalian lakukan CPR. Gitu. Oke, nah sekarang kasusnya adalah kalian kan tadi DRS sudah, kemudian selanjutnya cek nadi dan nafas secara bersamaan kurang dari 10 detik. Kasus yang pertama adalah ketika kalian mengecek nadi dan nafas dan nadinya tidak ada, pasti nafas pun nggak ada gitu ya. Nadi tidak ada, nafas nggak ada. Apa yang dilakukan? RJP. RJP-nya adalah 30 kompresi. Setelah 30 cek jalan nafas, ada sumbatan apa enggak. Kalau ada sumbatan, keluarkan sumbatannya. Kemudian baru berikan ventilasi 2 kali. 1 siklus, kemudian kalian lakukan lagi 30 banding 2, 2 siklus. Kemudian kalian lakukan lagi 30 banding 2, 3 siklus. Kemudian kalian lakukan lagi 30 banding 2. Ya, ini berapa siklus? 4 siklus. Kemudian 30 banding 2, 5 siklus. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan ketika sudah melakukan 5 siklus? Kalian lakukan
evaluasi. Oke, apa yang dievaluasi? Nadi dan nafas secara bersamaan kurang dari 10 detik. Kalau misalnya nadi tidak ada, nafas tidak ada, kalian lakukan lagi 30/2, 30/2, 30/2, 30/2, 30/2. Selesai. Apa yang kalian lakukan? Evaluasi lagi. Apa yang dievaluasi? Nadi dan nafas secara bersamaan. Sekarang, pada saat dievaluasi, nadinya ada, tapi nafasnya apne atau gasping atau agonal. Diapain? Berarti lakukan ini nih. Berikan ya nafas bantuan sebanyak 20 kali. 20 kali itu harus selesai dalam waktu 2 menit. Berarti berapa tuh? 2 menit itu berarti 120. 120 bagi 20, 6. Berarti kalian pijit BVM-nya pada detik ke-6. Pijit 1, 2, 3, 4, 5. Pijit 1, 2, 3, 4, 5. Pijit. Sampai berapa kali? Sampai 20 kali. Pijitnya detik ke-6, bukan setelah detik ke-6. Pas di detik ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 pijit. Gitu. Jadi detik ke-6 dipijit. Nah, setelah 20 kali atau 2 menit, apa yang dilakukan? Evaluasi lagi. Nah, apa yang dievaluasi? Ingat, evaluasi itu selalu nadi dan nafas. Walaupun evaluasi sebelumnya nadinya ada, tetap yang dievaluasi nadi dan nafas. Kemudian sekarang nadi dan nafas. Nadinya balik lagi nggak ada. Apa yang dilakukan? Ya RJP lagi 30/2, 5 sik. Pada saat evaluasi nadinya ada, nafasnya ada nih sekarang. Diapain kalau kayak gitu? Kalau di pre-hospital, kalian silahkan miringkan pasien, kemudian cek nadi dan nafas setiap 2 menit sekali sampai yang tadi telepon kalian nyampe ke kalian. Ya. Jadi pada saat nadi dan nafasnya sudah balik lagi dua-duanya, kalian miringin pasien ke kiri, kemudian cek nadi dan nafas setiap 2 menit sekali sampai petugasnya datang. Gitu. Kalau di rumah sakit gimana? Kalau di rumah sakit setelah nadi dan nafas ada, nggak usah dimiringin. Tapi apa? Cek tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, saturasi oksigen, dan atasi penyebabnya. Kenapa pasien bisa masuk ke dalam kondisi henti jantung? Apakah salah satu dari 5H atau salah satu dari 5T? Gitu. Kalau di rumah sakit nggak usah dimiringin, cek tanda-tanda vital gitu. Paham ya? Paham nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak di alur? Di alur ada pertanyaan dulu nggak? Ya, maksud dari CAB itu apa? Ini nih, 30 itu C, ya. Kemudian kalian buka jalan nafas itu airway, kemudian 2 ventilasi itu breathing. Dari makanya DRS CAB itu. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Gimana cara melakukan CPR? Ya, ini nih kalian lihat ya, lihat video aja ya. Dilakukan resusitasi paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak,
Tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban dan tangan tidak menekuk. Oke. Yang disimpan itu di mana sih? Kalian pegang tulang sternum kalian dari atas sampai bawah bagi dua. Jadi di tengah-tengah sternum dari atas sampai bawah tuh, ya, sampai di daerah processus sepoideus ya di situ di daerah lambung bagi dua. Nah itu dan yang ditempelkan bukan telapak tangannya, ya, yang ditempelkan bukan telapak tangannya, tapi bantalan tangan yang keras. Ya, bantalan tangan yang kerasnya yang ditempelin. Terserah mau yang di bawah, mau yang kiri apa yang kanan. Yang penting setelah ditempelkan, kemudian kunci pakai tangan yang lainnya. Kemudian pada saat mijit, sikut tidak boleh tekuk, harus lurus. Ya, pada saat dorong ke bawah, sikut tidak boleh. Pokoknya selama RJP sikut itu tidak boleh nekuk, harus lurus. Ya, kekuatannya ada di bahu tinggal dorong ke bawah, dorong apa namanya, jatuhin ke bawah gitu ya. Oke, lihat yang ini. Interlock your fingers. Use the heel of your palm to push down in the center of the chest. Know what to do. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kompresi dada yang bagus tuh yang kayak gimana? Atau high quality CPR. Ada istilahnya adalah high quality CPR, ya. High quality CPR itu yang pertama adalah kedalamannya harus 5-6 cm. Ya, 5-6 cm. Kemudian kecepatannya 100-120. Gitu ya. Kalau yang ngerti musik, kalian searching di YouTube nih lagu ini ya. Kemudian ketukannya ikutin. Ya, ikutin dengan ketukan kompresi dada ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas menggunakan ketukan lagu ini kecepatannya 100-120 kali per menit. Gitu untuk latihan. Tapi saya pernah nerapin ini di anak-anak ya. Anak-anak yang nggak ngerti ketukan musik, kalau nyanyi dia nada kemana, musik kemana, itu kadang dia nggak bisa juga gitu. Harus yang orang yang ngerti musik juga, yang paham musik juga. Yang ketiga adalah recoil dada nih. Ingat nih, ini recoil dada penting banget. Recoil dada. Maksudnya apa? Ketika kalian turun, ya turun, dorong ke bawah, ngebalikinnya juga harus sampai lurus dadanya. Tapi si tangan tetap nempel di dada supaya nggak pindah-pindah. Ya, push, lepas, push, lepas, push, lepas gitu. Paham ya? Jadi balikin jantung itu apa sih? Kalau tekan kalian dorong dorong darah dari jantung, kalau ngebalikin berarti memberikan kesempatan jantung untuk isi ulang. Kalau kalian tidak memaksimalkan recoil, berarti nanti darah yang masuk ke jantungnya juga sedikit. Pompa selanjutnya akan mengeluarkan darah lebih sedikit gitu. Kemudian selanjutnya adalah minimal interupsi. Minimal interupsi itu apa? Minimal interupsi itu nggak boleh ganggu orang-orang yang sedang kompresi. Jangan ganti di tengah-tengah. Tadi 30/2 itu berapa siklus sih? 5 siklus. Jangan gantian capek di tengah-tengah. Baru 3 siklus udah minta ganti. Kalau kalian capek dan gak sanggup, jangan dulu, istirahat dulu aja. Karena kalian wajib untuk menuntaskan 30/2 5 siklus gitu. Gantiannya pada saat nanti, pada saat evaluasi. Gantilah, naik 1 orang. Gitu ya. Kemudian hindari ventilasi berlebih. Ventilasi itu yang 2 kali tadi. Jangan sampai berlebihan. Nanti kita lihat di breathing ya kalau itu. Ya. Oke. Kemudian sebetulnya kalau kita lihat ada alat namanya adalah kapnograf, itu kita bisa lihat sih di monitor. Kalau kapnografnya di 10-20 berarti RJP kalian bagus gitu. Kalau kurang dari 10 berarti kualitas CPR-nya jelek. Ya. Oke. Nah, ini kapnograf ininya 10-20 berarti RJP-nya bagus. Oke, nah tadi kompresi sudah 30 kali. Nah, kalian setelah 30 kali buka jalan nafasnya.
Takutnya kalian di dalam mulutnya banyak darah. Kalian memberikan ventilasi oksigen 2 kali, percuma, nggak akan masuk. Karena di mulutnya banyak sekali darah gitu. Ya, kita lihat nih caranya gimana. Tuck your fingers up underneath the chin, tilt the head backwards, press down on the chin, open the airway, do a quick visual inspection to make sure nothing's occluding the airway. Nah, buka jalan nafasnya seperti ini, head tilt chin lift, kemudian lihat di sininya ada darah, ada cairan atau ada benda asing, keluarkan dulu sebelum kalian berikan 2 kali yang tadi, 30:2. Nah, sebelum 2 kali di sini kalian buka jalan nafas dulu. Gitu loh. Gitu. Ngerti ya? Oke. Ini dilakukan yang seperti ini ketika pasiennya tidak ada dicurigai trauma leher atau trauma kepala. Buka jalan napasnya seperti ini. Tapi ketika pasien dicurigai trauma servikal, trauma kepala, kalian buka jalan Thrust. napasnya kayak gini. You want to come down, use your ring fingers, seat it under the curve in the mandible. Seat your other middle finger and index finger along the jaw line. You're going to press up and out with your thumbs on the chin. This will allow a visual inspection to make sure there's no. Oke, ngerti ya? Setelah itu baru kalian lakukan breathing. Ya, pemberian breathing tadi kan 30:2. Nah, si 2 kali ini jeda antara 1 ke 2-nya hanya 1 detik, bukan 6 detik. Kalau yang 6 detik tadi yang pasiennya nadinya ada tapi nafasnya apne atau gasping, gitu ya. Ya, nadi ada tapi pasiennya agonal atau gasping itu setiap 6 detik sebanyak 20 kali. Tapi kalau yang 30:2 itu jedanya hanya 1 detik. Nih, segimana sih tadi high quality CPR salah satunya adalah hindari hiperventilasi, bener kan? Hindari hiperventilasi itu jangan sampai kelebihan, ya. 1 tabung itu, 1 bag itu isinya 1.500 sampai 2.000 cc. Butuhnya cuma 500 sampai 600 mili loh. Cuma 1/3-nya, jadi jangan dipijit semuanya. Atau cukup sampai dadanya kelihatan mengembang. Ya, dada mengembang cukup. Tuh, ya, lihat videonya nih. So here's your mask. You'll notice that there is a part that goes over the bridge of the nose. It would be like the apex of the mask. And then there's the part of it that's the flatter part that goes at the cleft of the chin. So when you're measuring a mask, be it a pocket mask or the mask that belongs with a bag valve mask, it should measure from the bridge of the nose to the cleft of the chin. So it would be bridge of the nose to the cleft of the chin. When you place the mask on the patient, you're going to place it with the apex or the pointy part, bridge of the nose, and then march it down to the cleft of the chin. So if I was going to hold this mask on the patient with 2 hands, this would be called a bilateral CE clamp. Here's my C fingers, here's my E fingers, and that would be the same on the other side. So this would be a bilateral CE clamp. If I was just going to hold it on with 1 hand, I would generally hold the mask on with my non-dominant, and then my dominant hand would be free to squeeze the bag. So now we're going to actually open the airway. We'll support the airway with an oropharyngeal airway, and then we will provide positive pressure ventilations on a patient who has a pulse but who is not breathing or not breathing adequately. So I'm going to go with a head tilt chin lift, being careful not to compress the tissue under the chin because that can occlude the airway. Then I'm going to go ahead and take my OPA, oropharyngeal airway. This is an unresponsive patient. Probably without a gag reflex, but I don't really know that at this time. I'm going to open the mouth with my cross-finger technique, index, thumb over index. I'm going to measure this from the front teeth to the angle of jaw, or the corner of the mouth to the tragus of the ear is also acceptable. I will insert this airway upside down. I'm going to run it across the hard palate. As soon as I feel the soft palate, which will be a decrease in resistance, I will rotate that 180 degrees. Now I'm ready to use my
bag valve mask. I'm going to measure this from the bridge of the nose to the cleft of the chin. Make sure that I'm clearing the flange. I have my CE of my non-dominant hand. I'm a right hand dominant person. Now I'm going to just bring the bag around. I'm going to open the airway and squeeze the bag. And I'm just basically looking for chest rise. Now, when you're ventilating a patient who has a pulse and who is not breathing, who is an adult. Lihat ya, CE claim, C-nya itu di sini, di maskernya, tekan ke bawah, jangan sampai ada yang bocor. E-nya di mandibula, di rahang, ya. Dan ini untuk narik ke atas supaya si pasiennya ekstensi lehernya, lurus tuh. Ininya lurus, jalan nafasnya lurus gitu. Kemudian pada saat kalian mijit, ini hanya 1/3 yang dipijitnya, jangan kebanyakan atau sampai dadanya mengembang. Jadi selama kalian memberikan bantuan nafas atau ventilasi ya dengan menggunakan BVM, bag valve mask ini, mata kalian selalu ke dada. Ya, mata kalian selalu ke dada untuk memastikan apakah ventilasinya berhasil apa enggak. Tapi kalau pasien yang tadi dicurigai trauma servikal, tidak boleh ditarik pakai E ini. Biarin aja lurus gitu. Jangan ditarik seperti ekstensi seperti ini. Ya. Sampai dadanya ngembang, lihat nih dadanya mengembang atau tidak nih. The breaths are going to be delivered 1 breath every 5 to 6 seconds. So typically people would count, give a ventilation. Dadanya ngembang ya. Nah, sampai 1,000 segitu. to 1,000. Ya, sampai itu. Ya, 30/2, 2 kalinya itu adalah jaraknya cuma 1 detik. Paham ya? Ya. Nah, sekarang kapan sih si pasien ini selesai diresusitasi? Yang pertama adalah ketika kalian melakukan high quality CPR selama 20 menit tapi tidak pernah ada nadi dan nafas, selesai. Paham ya? Kapan sih selesai IJP? Ya, ketika 20 menit, berarti berapa kali evaluasi tuh kalau 20 menit? Berapa kali evaluasi? 10 kali ya, karena setiap ininya 2 menit. Gitu. Ya. Oke. Atau kalian sudah melakukan high quality CPR, tapi si ETCO2 yang tadi kapnografinya selalu di bawah 10. Walaupun kalian sudah melakukan tadi kan CPR yang bagus itu ketika ETCO2-nya 10-20. Tapi ketika kalian melakukan high quality CPR udah bagus banget CPR-nya, tapi selalu di bawah 10. Nah, berarti udah selesai aja lah. Gitu, ya. Kalau pada ibu hamil kayak mana? Gitu. Kalau pada ibu hamil sama aja, tapi pada saat RJP, lihat nih, rahimnya lakukan, geserkan ke samping kiri ya, geserkan ke samping kiri, lepaskan monitor janin, dan siapkan mulai SC. Kalau si ibu tidak balik lagi nadi dan nafas selama 5 menit, berarti 2 kali tuh, ya 2 kali evaluasi, segera pertimbangkan SC. Dan tim neonatal siap menerima bayinya. Gitu ya, kalau si ibu dalam 5 menit di RJP tidak balik-balik, segera lakukan SC. Gitu. Lihat nih. Perencanaan tim harus dilakukan dengan berkolaborasi antara bagian obgyn, bagian dokter neonatus, kemudian tim darurat, anestesiologi, perawat intensif, dan perawat henti jantung. Ya, kemudian atau code blue. Prioritas untuk wanita hamil saat henti jantung harus mencakup penyediaan CPR berkualitas tinggi atau high quality CPR dan peringanan kompresi aortokafal dengan penggeseran rahim lateral ke samping kiri ya. Kemudian tujuan dari persalinan perimortem sesar adalah meningkatkan hasil maternal dan janin. Idealnya
Lakukan persalinan perimortem sesar dalam 5 menit. Oke, kalau 5 menit tidak ada respon, segera lakukan sesar. Oke. Nah, ini nih beberapa penyebab henti jantung pada kasus maternal ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama adalah komplikasi anestesi pada saat melahirkan, atau B, perdarahan, C, masalah kardiologi atau masalah jantungnya itu sendiri, D, drugs, obat-obatan, E, emboli, sumbatan di pembuluh darah, F, fever, demam, G ini penyebab non-obstruktif umum dari henti jantung yang 5H dan 5T tadi. Kemudian yang H adalah hipertensi. Nah, ini penyebab henti jantung pada maternal ya. 5H, 5T dan ada tambahan lagi A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Oke, ada yang